Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngeversusin handphone, yaitu di sebelah kiri ada Xiaomi 14T Pro, RAM 12GB, internal 512GB, menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus. Yang tengah ini iPhone 13 Pro Max. Di sini cuma buat tambahan aja. Kita sebenarnya lebih cobain kedua handphone ini ya. Nah, ini tuh penengahnya yaitu iPhone 13 Pro Max dengan internal 256GB. Terus ini ada iQOO 12 dengan RAM 16GB, internal 512GB, menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Nah, untuk iPhone-nya sendiri yang X-Inter, yang JPA Singapura, tapi ini tuh aku beli asli resmi Singapura, bukan yang orang jual di Shopee yang X-Inter itu ya. Nah, itu biasanya yang udah dibongkar-bongkar. Nah, ini tuh beneran resmi X-Singapura, makanya masih belum dibongkar-bongkar dan belum ada non par ya. Biasanya kan ada dikasih tahu kalau partnya udah diganti, nggak ada. Nah, di sini tuh JPA, bisa lihat JPA iPhone 13 Pro Max. Terus di sini tuh bisa lihat aku sinyalnya pakai eSIM ya. Sinyal Tri ini tuh terbaca ya, ini bagus banget. Sinyal eSIM terbaca. Tuh bisa lihat ya, aku pakai eSIM terbaca. Malah kan kadang kalau pakai SIM yang fisik malah nggak kebaca ya. Yang eSIM kebaca ya. Yaudah deh, bodo amat ya. Nah, di sini tuh aku buat mode penerbangan dulu, karena di semua handphone ini aku bakal buat mode penerbangan. Nah, untuk pembahasan kali ini, ketiga handphone ini aku lebih ke performa dan nanti kita terakhir tes kameranya. Untuk UI-nya sendiri udah jelas ya, iPhone dia memakai UI sendiri yaitu iOS. Nah, dari yang pertama yaitu harga. Dimana harga ketiga handphone ini kalau barunya atau harga sekarangnya itu hampir sama semua. Dimana untuk Xiaomi 14T Pro kalau kalian beli sekarang mungkin dapat 8 jutaan lebih kalau beli yang pakai promo atau segala macam lah ya. Pokoknya normalnya 9 juta. Si iQOO 12 kayaknya 9 jutaan juga. Kalau pakai promo mungkin sekitar 8 jutaan juga ya. Nah, untuk iPhone 13 Pro Max sebenarnya ini tuh kok dibanding kedua handphone ini itu udah jadul banget. 13 Pro Max ini tuh udah tahun keberapa ya keluarnya ya iPhone 13 Pro Max ya, tapi masih oke banget. Sekarang harganya mungkin kalau kita beli baru sekitar belasan juta kali ya. Nah, seterusnya kita lihat dari spesifikasi dari GSM Arena. Dari yang awal ya, dari yang beratnya, dimana beratnya kalau kita lihat dari GSM Arena iPhone 13 Pro Max lebih berat. Terus yang kedua yaitu Xiaomi 14T Pro dengan 209 gram, dan ini tuh yang paling ringan di iQOO 12. Yang aku lihat, aku pegang sendiri sih sebenarnya memang iya ya. Nah, untuk ketahanan air di kedua handphone ini udah sama-sama pakai IP68 yang sebenarnya bisa dicelup ke air hingga 1,5 meter ya di 30 menit gitu. Nah, tapi tetap aja kita nggak disaranin celup dengan sengaja, karena kalau rusak nggak bakalan dapat garansi ya, karena itu tuh cuma sertifikasi buat pertahanan doang, bukan disengaja. Sedangkan si iQOO 12 cuma sertifikasi IP64 yang se-flash proof doang, kayak macam kena hujan atau kena guyuran air, bukan yang dicelup ya. Nah, untuk layarnya semuanya udah pakai OLED. Di sini tuh AMOLED 68B colors, jadi udah 68 juta warna, 144 Hz dengan layar yang bisa up to 4000 nits. Ini kayaknya terang banget. Terus si iPhone 13 Pro Max pakai Super Retina XDR OLED. Jadi ini tuh handphone iPhone yang menurut aku paling termurah selain iPhone 13 Pro ya. Pakai Super Retina XDR OLED yang 120 Hz. Jadi handphone ini tuh udah 120 Hz. Bayangkan iPhone 16 yang baru keluar aja, yang dilarang di Indonesia, baru banget keluar, itu layarnya masih 60 Hz untuk seri yang biasanya ya, bukan yang Pro. Untuk iQOO 12 dia layarnya yang paling baru sih menurut aku ya. Pakai LTPO AMOLED 1B colors, tapi masih 1B colors. Yang ini udah 68B colors ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari layarnya sih sebenarnya kurang-kurang lebih aja. Layarnya 144 Hz, up to keterangannya di 3600 nits. Nah, untuk besar layarnya semuanya hampir sama, hanya saja ini tuh 6,67 inci, ini 6,7 inci, dan yang ini paling gede 6,78 inci. Dengan resolusi yang paling tinggi di iQOO 12 dia bisa sampai 2800 pixel. Ini tuh 2778 dan ini tuh 2712. Nah, untuk iOS-nya sendiri untuk si iQOO 12 sudah pakai Android 15. Sedangkan si iPhone sudah bisa update ke iOS 18 sih sebenarnya, tapi di sini tuh masih iOS 17. Aku ngeri-ngeri sedap, takutnya signalnya hilang tuh ya. Nah, ini tuh Xiaomi 14T Pro masih di Android 14, belum dapat updatean ke Android 15. Nah, untuk kameranya di sini tuh nanti kita bakalan bahas di akhir video. Yang jelas kalau kalian lihat dari GSM Arena, di sini tuh 50 megapiksel up to-nya, telefotonya juga. Terus untuk di iPhone 13 Pro Max 12 megapiksel dengan dual pixel PDAF, 12 megapiksel juga untuk telefotonya. iQOO 12
50 megapiksel untuk yang wide, terus untuk telefotonya 64 megapiksel ya. Periskop telefoto ya, ini 3 kali optical zoom, ini 3 kali optical zoom, dan ini tuh masih 2,6 kali optical zoom. Ya kayaknya kalau di zoom sih masih menang dua handphone ini secara spek. Untuk lensa kameranya di sini tuh udah ada dimingin-mingin, yaitu Leica ya, sedangkan di kedua handphone ini ya biasa aja. Nah, untuk baterainya, di mana di kedua handphone Android ini dia sama-sama 5000 mAh dan bisa charge-nya 120 watt, sedangkan untuk di Xiaomi 14T Pro dia udah support wireless charging. Untuk iPhone 13 Pro Max ini masih di 15 watt dan untuk baterainya di 4352 mAh ya. Makanya memang agak sedikit boros kok dibandingin sama Android. Nah, untuk secara spek jadi seperti itu aja, kita langsung aja coba tes. Oke, kita udah ke tampilan depannya. Bisa lihat untuk tampilan depannya kalau iPhone memang agak beda sendiri ya. Dia kayak lebih ujungnya ini lebih kayak opal, ini kan lebih memanjang ya. Ini lebih memang beda sendiri kalau iPhone-nya. Nah, kita langsung aja coba hidupin. Ini dia pakai fingerprint di layar. Sedangkan untuk iPhone 13 Pro Max Face ID. Nah, seperti inilah tampilan depan atau UI yaitu di ketiga handphone ini. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, bisa lihat dari sebelah kiri yaitu menggunakan Xiaomi HyperOS 1.0.3 dengan updatean terbaru kemarin, tapi Androidnya masih Android 14 ya. Sedangkan untuk iPhone di sini tuh iOS 17.6.1, ada updatean terbaru sebenarnya yaitu di iOS 18, tapi aku belum update, udah di bodo amat ya. Sebenarnya untuk Xiaomi HyperOS ini udah ada updatean terbaru di 1.0.4, tapi ya udah nanti aja. Untuk iQOO sendiri udah updatean paling terbaru yaitu Vantage OS 15 dengan Android 15 ya. Jadi kayak banyak perubahan. Circle to search seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita mau nyari apa nih tentang prosesor ini, tuh ya langsung kebaca. Sebenarnya di sini walaupun Android 14 juga udah bisa ya nih, udah bisa. Untuk di settingan kecerahan layar bisa lihat ya, sama-sama 60% atau 65% mungkin ya. Ini True Tone-nya aktif, ini kecerahan otomatisnya aku matiin, ini kecerahan otomatisnya kita matiin. Semuanya sama-sama di resolusi paling tingginya. Rasio penyegar layarnya juga di sini 144 Hz, di sini juga 144 Hz. Sedangkan untuk iPhone nggak bisa disetting. Sebenarnya ada sih settingan, tapi ini tuh udah aku pakai yang 120 Hz-nya. Untuk baterai di sini tuh sama-sama 100% karena semuanya barusan dari ngecas. Ya, bisa lihat nih 100%, 100%. Kedua handphone Android ini bisa di settingan Performa, dan ini bisa settingan Monster. Nanti aja waktu pas kita tes Performanya. Nah, untuk kesehatan baterai di sini tuh di ketiga handphone ini tuh udah ada fitur kesehatan baterainya, jadi kita bisa lihat. Nah, untuk di iQOO 12 dia di 99%, ini 86%, ini tuh 100%. Jadi untuk iPhone memang ya namanya handphonenya udah lumayan lama cuy ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang sama ya, kayak Antutu Benchmark. Kita coba buka ya, Antutu Benchmark 1, 2, 3. iPhone nggak ada tulisan nunggu-nunggu gitu ya. Geekbench 6, 1, 2, 3. Wih, memang kalau UI iPhone ini cakep banget sih memang. 3. Cepat bener. Ya, agak telat dia aja ya. Foto. Oke, sama. Play Store, App Store. Wih, kamera. Inilah salah satu kelebihannya iPhone, walaupun RAM-nya 6GB, kok dibandingkan yang kedua ini kan gede banget nih, 12, 16. Ini RAM-nya 6GB, tapi UI-nya ini loh, OS-nya ini ya, dia pakai iOS, jadi tuh waduh, bisa lihat ya. Nih kita sekalian ngebahas iOS-nya tuh. Walaupun RAM-nya 6GB nih, coba ya kita buka banyak-banyak aplikasi ya. Oke, kita coba buka dari yang tadi. Untuk PUBG-nya masih lanjut atau enggak? Masih lanjut dong. Banyak kali kita buka nih ya. Kalau di Android, kalau seperti itu harusnya wajar aja ya, karena memang RAM-nya gede ya. Oke, ini juga coba tes. Waduh, ini nggak bisa kayak ini ya, bisa cepat-cepat gitu. Wah, ada aplikasi yang beberapa yang macet gitu ya. Apalagi kalau yang dibuka tuh aplikasi Xiaomi nih. Nah, ini kan, kalau aplikasi Xiaomi pasti macet gini coy. Kacau nih Xiaomi nih, ini aplikasi Xiaomi. Nih cuaca nih. Oke, enggak. File manager, nah tuh kan. Aduh, padahal ini seri bagusnya loh. Ini kayak Get Apps ya. Tuh, oke udah bisa.
Kita buka lagi Genshin Impact ya, kira-kira dia bisa nyambung atau enggak. Masih nyambung semua coy ya. Padahal untuk iPhone udah buka berapa banyak aplikasi. Kita hapus. Kok iPhone harus satu gini coy. Nih ya, kok ini bisa klik gini dah. Ini harus gini. Oke. Nah, kita coba sama-sama buka video di settingan resolusi tertingginya. Nah, di sini tuh dari yang paling kanan iQOO 12 bisa sampai 2160 HDR, yang ini bisa 2160, sama yang ini sama ya, semuanya sama. Nah, bisa lihat ya untuk videonya. Ini videonya mau aku zoom tapi oke, nice. Tuh. Bisa lihat. Ya, ISO-nya aku turunin aja biar kalian jelas melihat perbandingan warnanya. Nah, kalau aku pribadi sih ketiga handphone ini warnanya udah paling cakep iQOO 12 sih. Terasa banget ya, iQOO 12 paling cakep. iQOO 12, terus di Xiaomi 14T Pro, terus baru iPhone. Tapi di satu sisi kadang iPhone juga bagus ya. Di sini iPhone yang menurut aku kurang bagusnya ya karena bezelnya lebih tebal. Dibanding Xiaomi 14T Pro, iQOO 12 ini kiri kanan atasnya memang lebih tipisan handphone Android lagi ya. iPhone ini memang walaupun presisi, kiri kanan atas bawahnya presisi, tapi dia bezel kiri kanan atasnya lebih tebal ya. Walaupun bawahnya bisa lihat. Nah, ini ya, di video ini baru terasa banget kalau si Xiaomi 14T Pro lebih cakep. Ini kedua ya, yang ini ketiga di video pohon tadi. Tapi aslinya semuanya cakep dan bisa lihat pergerakan layar ya. Nah, aku nggak tahu sih kalian lihat atau enggak pergerakan layarnya. Jujur ya, pergerakan layarnya untuk iPhone memang halus banget. Memang lebih mulus gitu ya pergerakan layarnya, nggak tahu kenapa ya. Nah, bisa lihat di video ini dia kan patah-patah nih video aslinya, tapi di iPhone tuh kayak macam nggak patah-patah gitu. Gila sih emang kalau iOS itu the best sih. Nah, kita cobain untuk suaranya dari yang paling sebelah kiri dulu. Oke, untuk suaranya yang jelas paling besar sih kayaknya si iQOO 12. Tapi paling yang agak tiga-tiganya enak, tapi paling enak kayaknya si iPhone. Udah jelas iPhone yang enak, terus iQOO 12, terus yang ketiga Xiaomi 14T Pro. Ini sebenarnya tergantung selera masing-masing sih. Ini cuma pendapat pribadi aku aja. Nah, kalian dengar sekali lagi ya, sebentar aja. Nah, untuk di material body bisa melihat ya. Kalau pendapat aku pribadi memang lebih premium si iPhone. Nah, jelas ya, lebih premium iPhone. Ini tuh sama-sama depan belakang pakai kaca, tapi aku nggak tahu sih ini ya. Ini kayaknya pakai kaca ya. Ini kaca tapi dia kayak matte, jadi dia nggak terlalu ninggalin sidik jari. Yang ini bahannya kaca, ini nampak banget kacanya. Terus dia berkilat. Kiri kanannya metal, bisa kalian lihat ada garis antenanya tuh. Nah, sama untuk di iPhone juga belakangnya kaca yang matte banget ya. iPhone malah matte banget, ini malah nggak ninggalin sama sekali.
Nempel banget untuk di logo iPhone. Untuk kiri kanannya ini tuh lebih oke sih, lebih peta gitu ya. Kalau digenggam ini tuh berasa banget lebih peta. Sedangkan kalau untuk Ico 12 kan dia kan masih agak ngelengkung ini belakangnya. Jadi kok dipegang pun nggak berasa banget kotaknya, sama seperti ini. Ini malah nggak berasa sama sekali bentuk kotaknya. Tapi di sini tuh dia lebih nyamain sama warna belakangnya ya, warna titanium ya. Nah ini sama ya, sampingnya frame-nya juga aluminium. Untuk materialnya ketiga handphone ini sama. Untuk bodinya ya tergantung kalian sukanya yang mana ya. Kalau aku pribadi lebih ke Ico 2 ini nomor terakhir, karena ini tuh bentuknya kotak banget ya. Ini kayak macam Infinix coy ya, Infinix Note 30. Nah untuk di bezel layar depan bisa lihat ya. Nah untuk di iPhone ini kan, karena emang ini kan iPhone-nya udah seri ya udah tahun agak lama lah ya. Jadi mengingat ini tuh memang agak tebal sih, kiri kanan atas bawahnya ya agak tebal, tapi dia presisi coy, iPhone ini presisi. Sedangkan kalau untuk di Android ini, kalau kita lihat ini memang udah hampir presisi, tapi kalau kita cek sekali lagi atas kiri kanannya presisi, tapi untuk bawahnya dagunya memang agak tebal sedikit, nggak bisa nyamain atas kiri kanannya. Walaupun di Xiaomi 14T Pro hampir ya, tapi kalau di Ico 12 masih agak nampak lebih agak tebal dikit. Nah kita lanjut ke tes, yaitu buka info device HW ya. Nah ini tuh untuk yang tengah nggak ada info device HW, kita pakai AIDA aja. Nah bisa lihat untuk chipsetnya ya, di sini tuh menggunakan Dimensity 9300 Plus, ini Snapdragon 8 Gen 3. Sedangkan untuk iPhone pakai Apple A15, dia punya chipset sendiri. Nah untuk speednya paling kencangnya di sini tuh 3,3 GHz di satu kali, ini tuh 3,2. Ini tuh 3,4 ya. Untuk teknologinya, untuk di Android kiri kanan ini udah sama-sama 4 nanometer, sedangkan iPhone ini masih 5 nanometer Bionic. Untuk core-nya ada 6. Di sini tuh untuk GPU-nya Adreno 750, ini tuh pakai Mali G720 Immortalis MC12. Semuanya sama-sama dibuat sama TSMC ya. Di sini tuh N4P, ini tuh N4X, yang tengah ini TSMC doang. RAM-nya yang paling sangat berbeda ya. Di sini RAM-nya 6 GB totalnya. Ini tuh RAM-nya 16 GB dan yang ini tuh RAM-nya 12 GB. Nah, untuk layar bisa lihat untuk resolusinya paling tinggi ini. Terus ini tuh udah 144 Hz, HDR10, HLG, HDR10 Plus. Ini tuh ada tulisan Dolby Vision ya. Di sini tuh nggak ada. Yang lainnya sama, white color gamut sama-sama support. Nah, ini 64 megapikselnya OmniVision Batch India. Ini tuh 50 megapikselnya OmniVision apa ini? OP50 wide. Terus untuk telenya 50 megapiksel Samsung. Terus untuk 50 megapiksel lagi Sony IMX 906 ya. Jadi ini tiga-tiganya 50 megapiksel gitu ya. Nah, untuk kamera depannya 32 megapiksel Samsung front ya, itu tulisan frontnya. Nah, ini tuh 64 megapikselnya OmniVision, 50 megapikselnya OmniVision juga. Ini tuh ada 50 megapiksel lagi ya Samsung, terus 16 megapiksel kamera depan Samsung. Nah, kok di sini tuh nggak ada tertulis sih, aku nggak tahu ya. Yang jelas ini tuh triple-nya 12 megapiksel. Nah, untuk sensornya sama, semuanya sama. Yang jelas di sini tuh ada 42, ini tuh ada 48, tapi barometernya nggak ada. Sayang banget kok barometer tuh untuk ngetes handphone ini tuh bisa tahan air atau enggak ya, pressure sensor biasanya kalau di Sony. Jadi tanpa dicelupin ke air kita bisa tes. Kalau di iPhone bisa tes ya, karena iPhone memang udah ada support sama pressure sensornya atau barometer. Nah, kita lanjut tes, yaitu Antutu Benchmark. Oke, wih ini gila cepet kali, langsung ke sini aja coy ya. Pertama multi touch ya, ini bisa 10 jari, ini ya iPhone memang 5 jari coy ya. Jadi kalau kalian bilang aduh 5 jari nggak enak nih, nah kalian bayangin iPhone 13 Pro Max aja 5 jari ya. Nah ini bisa 10 jari. Untuk storage test iPhone gercep banget ya, bisa lihat tuh. Udah mau kelar coy ya tuh. Tapi untuk speed testnya kecil banget iPhone 1600, 1300. Read speed RAM-nya di 145, terus ini 42, kecil banget. Nggak tahu sih ini real atau enggak. Hasilnya cuma di 59.000. Ini hasilnya 173.000. Bisa lihat dia pakai UFS 4.0. Untuk speednya di 3200, terus untuk RAM-nya 1200, 1000. Read-nya di 487. Oke, Xiaomi 14T Pro bisa lihat lebih tinggi lagi di 250.000 ya. Harusnya ini lebih tinggi, ini RAM-nya lebih gede. Tapi nggak tahu kenapa ini lebih tinggi ya. Untuk UFS-nya nih ya, ini 3900, hampir 4000. Ini tuh tadi 3232. Untuk RAM-nya ini bisa sampai 2000, terus 1400. Ini cuma 1200, 1000. Terus untuk AI-nya di sini tuh 776 MB, di sini cuma 400. Nah, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja di tes
AnTuTu benchmarknya di sini tuh sama-sama semua versi 10. Untuk iPhone aku nggak bisa nyamain. Ini versi 10 juga tapi V10.0.7. Nah biasanya untuk hasil iPhone itu beda sendiri ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita tes saja sekalian. Seperti biasa kita aktifin dulu Medio Performa ya untuk di Xiaomi 14T Pro karena masih ngebug. Dari control centernya kita aktifin dari sini. Ini bisa aktifin langsung dari control centernya. Untuk iPhone nggak ada mode Performa. Kita langsung aja tes 1, 2, 3. Nah bisa lihat di sini tuh untuk di panasnya di sini 45 derajat, ini 41 derajat dan ini 44 ya. Lebih panas si handphone iQOO 12 bisa tembus sampai 45 derajat. Oke, untuk iPhone 13 Pro Max udah selesai duluan, baterainya tersisa di 94%, nggak ada mode performa dan lain-lain. Yang jelas untuk hasilnya di 1.210.000 ya. Ya emang kalau dibandingin kedua handphone ini yang udah hampir 2 juta ya jauh banget lah ya. Ini kalau untuk benchmarknya lebih ke Snapdragon 8 Gen 2 ya. Oke, lebih selesai duluan yaitu iQOO 12 dibanding Xiaomi 14T Pro dengan hasil 2.057.000 ya. Wais, gila. Kita lihat untuk Xiaomi 14T Pro bisa tembus sampai 2 juta juga atau enggak. Ini sama-sama kondisinya nggak pakai AC, pakai kipas angin doang. Ini sampai 45,7 derajat. Ini udah menurun. Ini hasilnya 1.989.000. Ya karena kepalanya satu jadi kita ngerasa kayak nggak gede-gede banget. Padahal kalau dibandingin sama iQOO 12 hasilnya mungkin beda-beda berapa ini ya. Mungkin sekitar beda 80-90 ribuan lah ya. Untuk baterai di sini tuh 95%, ini 94% dan ini 94%. Padahal untuk iPhone ini baterainya lebih kecil ya, tapi nah kita buka aja langsung yaitu top sampling ya. Untuk di iPhone nggak ada aplikasi itu sih. Ya, makanya kita nggak bisa cek. Yang jelas tuh iPhone udah pasti sentuhannya mantap coy ya. Nah, kita tahu sendiri ya iPhone tuh stabil banget untuk sentuhannya, bisa lihat nih ya. Di sini hasilnya sama-sama di 166. Ini tuh paling tingginya 125, 142 ya. Oke, setelah kita aktifin sama-sama game turbonya. Nah, di sini tuh untuk panel kinerja ada pilihan sensitivitas layar bisa kita buat tinggi nih. Sensitivitas layar bisa kita buat tinggi. Dan di sini tuh untuk kontrol sentuhannya bisa kita buat juga tinggi nih, sensitivitas terhadap ketuhan kita buat tinggi. Kita tes bisa sampai 500 bahkan 1000, bisa lihat tuh 1000. Nah, ini bisa sampai 500 ya. Tapi rata-rata 333 ya. Nah nih, ini rata-rata 500, ini 333. Tapi yang ini bisa sampai 1000 ya. Aku rasa sih untuk di game lebih lancar lagi sih. Ini cuma di aplikasi ini aja nih. Untuk hasil Geekbench 6 diselesaikan di awal-awal oleh iPhone. Dengan hasilnya single core-nya 2332, multicore-nya 5735 dan bisa lihat di situ single core-nya 2096. Kalau single core-nya kalah sih ini. Tapi multicore ini tinggi 6377. Ini untuk single core-nya 2100 masih kalah juga dibanding iPhone, tapi menang dibanding ini walaupun dikit doang. Untuk multicore-nya di 6200 masih menangan iQOO 12. Oke, udah mau selesai, bisa lihat di 20 menit untuk panas ini 42 derajat. Ini 38, yang ini 43. Oke, hasilnya udah keluar. Kali ini iPhone telat ya. Nah, bisa lihat untuk base load-nya 11.700, untuk lossless-nya di 9.400, untuk stability-nya di 80%. Si iQOO 12 di 10.500. Wow, base load-nya masih kalah dibanding Xiaomi 14T Pro. Untuk lossless-nya di 9.372 masih kalah juga tapi tipis. Untuk stability-nya tinggi sih di 89% ya, karena dia jarak antara base sama loss-nya nggak terlalu jauh ya. Nah, untuk iPhone udah kelar ya, di base load-nya di 7.500, lossless-nya di 6.500, stability-nya di 87%. Tapi untuk stability-nya kedua handphone ini lumayan dan ini anjlok banget. Ya wajar aja. Xiaomi itu kalau ngelimitnya memang parah banget coy ya. Ini bisa lihat. Nah, untuk baterai bisa lihat di sini tuh 82%, 83%, iPhone 84%. Mungkin iPhone ini karena nggak punya mode performa jadi nggak bisa terlalu di-pur banget chipsetnya ya. Makanya dia nggak panas, misalnya lihat ini nggak panas cuma di 38 derajat, sedangkan ini di 40 dan ini di 42. Nah, kita lanjut tes kedua handphone ini yaitu CPU throttling ya, karena si iPhone nggak punya CPU throttling, udah jadi dua handphone ini aja.
Oke, bisa lihat udah selesai di 15 menit. Untuk panasnya di 43 derajat dan ini tuh 43,7 derajat juga. Hampir sama ya, di 44 derajat lah ya. Nah, bisa lihat untuk hasilnya di sini tuh maxnya 423, rata-rata 362 dan paling minusnya 334. Ini tuh maxnya 382, rata-rata 335 dan minimalnya 306. Bisa lihat hasil dari CPU throttling Aiko 12 masih kalah sama Xiaomi 14T Pro. Nah, setelah kita tes semuanya tadi untuk di Aiko 12 dan Xiaomi 14T Pro, ini tuh baterainya di 71% dan ini tuh baterai 73%. Lebih awet Xiaomi 14T Pro dibanding Aiko 12. Tapi nggak tahu sih karena kesehatan ini udah 99%, ini 100%, jadi nggak tahu sih itu ngaruh atau enggak. Sedangkan untuk di iPhone kita tadi nggak ada nyoba apapun, tapi tadi aku sempat download data game Genshin Impact, bisa lihat di 73%. Nah, untuk hasil kita main game ya untuk iPhone, sorry banget aku nggak bisa nampilin IPS-nya karena memang nggak ada aplikasi tampilan IPS-nya untuk iPhone. Dan untuk mainnya di iPhone udah pasti lancar banget. Untuk di PUBG Mobile bisa tembus sampai 120 fps. Untuk Mobile Legends juga bisa ultra 120 fps. Dan yang paling kerennya di Genshin Impact bisa 120 fps, rata kanan 120 fps. Nah, untuk data gamenya sendiri bisa lihat di sini sebelah kiri aku kasih Xiaomi 14T Pro, sebelah kanan Aiko 12. Nah, kita mulai dari Mobile Legends. Kalau di handphone 14T Pro panasnya di 40 derajat, mainnya 22 menit, kurangnya cuma 7%. Ini awet banget ya. Untuk di iPhone di 41 derajat titik terpanasnya mainnya 20 menit, kurangnya 7%. Untuk di Aiko dia main 16 menit, kurangnya 6%. Titik terpanasnya 40 derajat. Untuk game PUBG Mobile 14T Pro panasnya di 43 derajat. Aku mainnya agak lama sih di 36 menit, kurangnya 16%. Untuk di iPhone panasnya di 43 derajat, mainnya 29 menit, kurangnya 13%. Di Aiko 12 mainnya 20 menit, kurangnya 5%, panasnya di 43 derajat. Untuk Genshin Impact ya, Genshin Impact ini agak beda, dimana kalau di handphone Android ini aku buat settingannya 60-60 fps, sedangkan di iPhone aku buatnya di settingan 120 fps ya. Jadi untuk mainnya iPhone mantap banget. Untuk di 14T Pro mainnya di 23 menit, kurangnya 5%, memang lebih awet, panasnya di 43 derajat. Untuk di iPhone 44 derajat, panas banget emang karena 120 fps. Mainnya 18 menit, kurangnya 8%. Untuk di Aiko 12 mainnya 19 menit, kurangnya 13%, agak boros memang, nggak tahu kenapa. Panasnya di 43 derajat. Untuk Honor of King di 14T Pro mainnya di 13 menit, kurangnya 4%, panasnya di 40 derajat. Untuk di iPhone panasnya di 45 derajat ya, ini panas banget emang, nggak tahu kenapa di Honor of King ini panas banget ya. Mainnya 11 menit, kurangnya 10%, makanya dia kalau panas banget iPhone ini tuh boros banget baterai. Nggak tahu kenapa, padahal di Honor of King ini kok di game Android ya kayak di Aiko ini 13 menit, kurangnya cuma 4%, panasnya juga 39 derajat ya. Untuk di Android Honor of King malah nggak berat-berat banget. Untuk di Wuthering Waves ini juga salah satu game yang berat. Untuk di 14T Pro di panasnya di 42 derajat, di 20 menit, kurangnya 8%. Untuk di iPhone 44 derajat panasnya 16 menit, kurangnya 8%. Untuk di Aiko 12 17 menit, kurangnya 11%. Boros lagi coy, panasnya di 42 derajat. Nah, untuk main game emulator di kedua handphone ini udah pasti sama-sama unggul. Hanya saja kalau emulator yang Yuzu atau emulator Nintendo Switch, Aiko 12 jelas menang telak dibanding 14T Pro yang nggak begitu kuat karena mengingat dia MediaTek jadi nggak support. Nah, untuk iPhone sendiri aku nggak ngerti untuk emulatornya. Yang jelas kalau dari sisi emulator Aiko 12 menang telak dibanding 14T Pro. Walaupun 14T Pro masih bisa, tapi tetap lebih okean Aiko 12. Untuk secara game ketiga handphone ini sama-sama oke, sama-sama enak. Bahkan kalau di sektor hemat terus nggak begitu panas di Xiaomi 14T Pro. Tapi kalau misalnya mainnya enak, lancar, bagus, pakai fan cooler, aku rasa di iPhone 13 Pro Max jauh lebih unggul ya. Soalnya enak banget gitu. Hanya saja emang kekurangannya dia nggak ada mode game, nggak ada apa-apa, jadi dia rawan panas. Ya wajib pakai fan cooler sih. Baterainya juga boros, mengingat ini kan handphone lama. Untuk Aiko 12 lebih balance antara kedua handphone ini. Kita tes ke bagian yang agak paling sadis, yaitu Yuzu emulator atau Uzui Edge. Di sini tuh aku pakai ya. Untuk iPhone nggak bisa kita tes karena aku nggak tahu emulator buat iPhone. Kayaknya nggak ada deh ya. Nah, untuk di sistem di sini tuh aku bakal buat sama-sama limit speednya di 110. Untuk mode docknya sama-sama mati. Untuk di grafik bisa lihat di sini tuh aku pakai 3 kali. Di sini kita coba juga 3 kali ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk ininya aku bakal buat immediate off karena ini MediaTek
Untuk ininya semuanya sama, ini pakai ini. Terus yang ininya juga sama. Yang ini aku pakai Vivoon karena mengingat ini tuh Snapdragon. Atau biar sama kita pakai Mi Made It Off aja biar sama ya. Nah, untuk di boxnya sama-sama OpenGL, untuk grafik debuggingnya mati, ini NCE. Nah, di sini tuh bisa lihat perbedaannya, ini tuh bisa pakai dripper, ini aku pakai dripper Mesa Tourney Prevision yang terbaru. Nah, ini tuh nggak bisa pakai dripper ya, karena dripper nggak support. Oke, kita coba tes ya di settingan 3 kali. Wih, gila, udah bisa kalian lihat ya. MediaTek bisa juga lo 3 kali lancar, tapi bisa kalian lihat dia ngebug untuk di air-airnya, rumput-rumputnya dia warna hitam. Nah, di air-airnya sih bagus, saya lihat. Settingan 3 kali di sini tuh 20 fps, di sini tuh 33 fps. Ya. Aku rasa settingan 4 kali juga mantap nih. Settingan 3 kali pakai mode dock, coba tes ya. Nah, ini kan bisa aktifin mode dock nih. Nah, ini settingan 3 kali pakai mode dock ya. Mode docknya aku aktifin. Bisa kalian lihat di sistem mode docknya aku aktifin. Nggak ada tanpa masalah juga loh mode dock diaktifin loh. Kalau di sini mode dock kita aktifin, makin berat coy, sampai 12 fps. Emang game ini nggak terlalu berat sih, ya masih bisa dimainin tuh, bisa lihat. Tapi yang jelas untuk harga yang hampir sama di sini tuh untuk main emulator udah jelas lebih lancar ya, Snapdragon lagi, nggak bisa dipungkirin. Untuk di kecerahan layar memang nggak bisa dipungkirin, tadi aku udah nyoba bawah matahari langsung, itu memang iPhone lebih agak cerah dibanding kedua handphone ini. Walaupun kedua handphone ini aku buat auto, terus di Xiaomi aku buat mode matahari, kayaknya sih yang aku lihat lebih cerah si iPhone. Walaupun kalau lihat dari need speknya itu kayaknya Xiaomi sama Eiko lebih tinggi dibanding iPhone. Tapi kalau kita lihat aktual realnya itu kayaknya lebih iPhone lebih mendominasi ya untuk cerahnya. Hanya saja memang kalau kita lihat tiga-tiganya itu masih nampak jelas di bawah matahari, tapi memang lebih cerahan si iPhone lagi coy. Perbedaan game turbonya, dimana untuk iPhone nggak ada game turbo, jadi ya kita tutup aja. Bisa lihat di sini tuh untuk game turbo Xiaomi seperti ini, game turbo percepat, ada kontrol sentuhan, terus ada jangan ganggu, screenshot, rekam, setelan tidak ada, proyeksi, apa nih, ganti kartu ya, ini data seluler mungkin, wifi, kecerahan, komentar apa nih. Nah, terus ada pengubah suara, timer. Pengubah suaranya juga ada berapa banyak ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, nggak ada by fast charging. Nah, untuk Aiko sendiri dia lebih lengkap, ada mode sport, pengubah suara juga ada resolusi game super, panggilan di latar belakang, blokir notifikasi, tolak panggilan, kontrol gerakan, pengaturan kontrol, peningkatan tampilan game, ada interpolasi bingkai game. Ini tuh cocok untuk game-game yang 60 fps, jadi pakai interpolasi bingkai game, jadi dia kayak berasa lebih mulus, lebih lancar gitu, kayak 100 fps lah. Nah, ada kunci kecerahan, tampilkan jendela kecil, putar otomatis saat layar mati, tangkapan layar, rekam layar. Nah, jadi seperti itu ya, lebih lengkap si Aiko. Terus di sini tuh untuk pengubah suaranya juga ya hampir sama aja sih kalau untuk banyaknya ya. Nah, terus kalau untuk di mode speednya di sini tuh ada pilihan penghemat baterai, mode seimbang, dan monster. Nah, mode seimbang, monster, penghemat baterai ini tuh dia terintegrasi sama di settingan baterai. Kalau kita buat monster di sini dia otomatis monster. Nah, beda sekali sama Xiaomi. Kalau kita buat di sini tuh mode performa, dia nggak aktif mode performa, wajib kita aktifkan dari control center atau dari mode baterainya. Kita lanjut ke tes pengecasan. Di kedua handphone ini baterainya udah aku buat sama-sama di 62%. Ini 62%, yang ini 61% pula ya. Nah, yang ini baterainya 30%, tapi iPhone ini cuma sebagai tambahan aja lah, karena udah pasti kalah. Karena iPhone ini, iPhone 13 Pro Max ini yang pakai Lightning ini masih pelan banget coy untuk kecepatannya. Nah, ini kita kasih pur dulu. Pertama-tama ngecas, ini pakai charger kabel bawaan, tapi untuk chargernya yang 18 watt ya tuh ya, lagi ngecas. Oke. Nah, ini aku udah nyiapin yaitu charger bawaan aslinya. Ini tuh yang punya Xiaomi ya, nih sampai nggak pernah aku pakai. Biasanya aku pakai yang 33 watt punya Poco F3 lama aku aja ya, karena kecepatan banget juga aku nggak begitu butuh. Dan sini aku udah nyiapin yaitu punya Aiko ya, yang flash charge tulisannya 120 watt juga yang punya Aiko. Ini juga nggak aku pakai sih sebenarnya. Nah, kita langsung aja
cobain. Nah, untuk yang Aiko ini bedanya dia tuh colokan di sininya Type C ya. Nah, jadi Type C. Nah, di sini aku udah charge luar tadi biar sama-sama 62%. Kita langsung ke mode baterai. Pengisian daya cepat kita aktifkan untuk di Aiko. Pengisian daya di sini tuh kita bakal buat kecepatan tinggi di Xiaomi 14T Pro. Nah, kita langsung aja charge. Nice. Saya lihat logonya 120 watt max di sini tuh flash charge ya. Nah, ini kalau misalnya kita ubah, misalnya aku ubah ya. Ini kan untuk Xiaomi. Aku ubah untuk Ico. Untuk Ico aku ubah untuk Xiaomi. Pasti dia nggak kehubung untuk 120 watt ya, bisa lihat. Nah, sama-sama isi daya cepat doang. Nah, walaupun sama-sama 120 watt charger ini, tapi dia kayak macam nggak support gitu. Wajib ya ke pasangannya masing-masing. Bisa lihat flash charge yang ini 120 watt max. Nah, kita tes, mulai timer. Nah, udah mau berjalan di 5 menit. Untuk Aiko udah berjalan di 75% dan ini udah 84%. Kita cek untuk panasnya di sini tuh 35 derajat. Untuk iPhone 35 derajat dan untuk ini panas ya, bener-bener gila, ini bener-bener digas ya. Nah, bisa lihat di sini tuh tegangannya 4,5 volt, ini tuh 4,2 ya, 4,3 untuk wattnya. Padahal di sini tuh lebih tinggi ya. Untuk ampernya 4300, ini 2800. Nah, udah sampai di menit 12.30 detik untuk si Xiaomi 14T Pro. Ini tuh udah 99% untuk panasnya 38 derajat. Untuk Aiko 12 di 36 derajat ya, lebih rendah. Oke, untuk Xiaomi 14T Pro di sini tuh udah 100% di 13 menit, tapi ini tuh kayaknya belum full ya. Karena nggak tahu sih ini aplikasinya ampernya bener atau nggak. Harusnya kan dia ada 0 mAh ya. Kita lihat ya, kayaknya memang di 13 menit ya, 13 menit berapa detik tadi dia udah penuh. Sedangkan untuk Aiko 12 masih 96% sekarang ini. Nah, oke, bisa lihat untuk di aplikasi Ampere ini kalau baterai penuh dia langsung ada tulisan baterai penuh. Sedangkan untuk di Xiaomi 14T Pro tadi nggak penuh-penuh. Aku tungguin udah berapa lama nggak penuh-penuh ya. Jadi tulisannya masih ngecas, ini tuh langsung penuh dan penuhnya di 17 menit. Jadi perbedaannya di 4 menit dari 62% ya, lebih kencang si Xiaomi 14T Pro. Di sini tuh ada optimalisasi pengisian daya baterai yang aku aktifkan. Ternyata harusnya tadi nggak usah diaktifkan. Nah, ini tuh dia pengisian daya cerdas, kalau misalnya panas dia turunin. Makanya mungkin jadi agak lambat ya. Yang jelas untuk 120 watt di kedua handphone ini mungkin bisa jadi kalau kita matiin yang ini tadi bisa jadi ya sama-sama aja. Terus juga saran aku pribadi, kalau kalian mau ngecas ya jangan dibuat pengisian daya cepatnya kalian matiin aja ya, karena biar memperpanjang umur baterai aja. Terus untuk iPhone di sini tuh masih 62% dari 30% ya. Masih menambah 32%. Padahal di kedua handphone ini dari 62 itu 38% udah penuh dari tadi. Bahkan tadi di awal-awal udah dikasih pur nih handphone ini di duluan ya. Mungkin bedanya 5 menit duluan dia udah, tapi masih 62%. Nah, untuk di tampilan kamera ya, kita ke kamera. Untuk tampilannya seperti ini. Ini ada 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 2,6 kali, 5 kali. Ini 0,5 kali, 1 kali, 3 kali, ini 0,6 kali ya. Jadi ini tuh 0,5 kali kalau misalnya ultra wide nya. Nah, dari sebelah kiri sini tuh ada Pro. Di sini selang waktu, film, video, foto, potret, dokumen lainnya. Ini slow mo, cinematic, video, foto, potret, panorama. Kayaknya kalau iPhone sih gini-gini aja ya. Untuk Ico 12 ada foto cepat, malam, potret, foto, video, dan lainnya. Nah, untuk lainnya ini misalnya ada malam hari 50 megapiksel, video pendek, panorama, gerak lambat, dual video, selang waktu, pencahayaan panjang, dan motret sutradara. Nah, di sini tuh ada resolusi tinggi, panorama, dokumen lagi, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan lama, dan ada bulan super ya untuk foto bulan ya. Jadi kayak mungkin pakai AI kali. Astro, Telsif Pro, dan Fish Eye. Nah, untuk di settingan videonya di sini bisa lihat. Untuk di handphone ini bisa sampai 8K 30 fps. Kalau ini bisa 8K 30 fps juga. Sedangkan untuk di iPhone mentoknya di 4K 60 fps. Kalau HD ya 60 fps ya. 4K bisa 60 fps. Sedangkan ini bisa 4K 60 fps. Ini juga bisa 4K 60 fps. Bisa ya, 4K sama-sama bisa 60 fps. Dan ini tuh untuk video stabilnya bisa kita matiin atau ultra standar. 4K 60 fps bisa pakai ultra stabil. Di sini tuh apakah bisa? Nggak bisa ya, nggak bisa pakai ultra stabil.
video stabil, misalnya pakai video stabil cuma mentok 1080 60 fps, sedangkan ini kalau kita pakai yang ultra baru 1080 60 fps, tapi bisa 60 fps, sedangkan ini 30 fps ya. Kalau garis horizon baru, oh ini garis horizon sampai muter-muter gitu hasilnya tetap bulat gitu ya. Nah ini cuma bisa 1080 30 fps. Jadi di sini tuh untuk HDR-nya cuma bisa 4K 30 fps, nggak bisa 4K 60 fps ya. Jadi mentok kalau HDR 4K 30 fps, sayang banget. Nah, sedangkan kalau di sini tuh ada settingan HDR-nya atau enggak ya? Oh, nggak ada ya. Nggak ada settingan HDR sih di sini, cuma resolusi doang. Nah, untuk di kamera depan, untuk di Aiko 12 dia mentok di 1080 30 fps, nggak bisa tinggi lagi. Ini yang sangat disayangkan untuk seri Aiko ya. Sedangkan kalau di Xiaomi ini bisa 4K 30 fps tapi ya. Untuk 1080-nya bisa 60 fps. Sedangkan untuk di iPhone tetap sama kayak di kamera belakangnya, bisa 4K 60 fps untuk kamera depan. Gila nggak tuh? Untuk video slow-mo-nya atau video gerak lambatnya, kalau dari Xiaomi bisa 1080 terus bisa sampai 960 fps. Wih, gila. Sedangkan untuk iPhone cuma mentok di HD, terus cuma bisa 120 fps. Untuk slow-mo-nya nggak ada settingan lagi. Aiko 12 cuma mentok 1080 240 fps ya. Ini Xiaomi 14T Pro menang coy. Dan tambahan untuk di galerinya, di sini tuh udah sama-sama bisa salin. Ini bisa juga yang ini. Nah ini kenapa nggak mau nih? Nah, oh dia nggak bisa salin orangnya gitu ya, nggak kayak saya kayak gini ya. Nah cuma bisa salin tulisan, misalnya ada tulisannya. Oke lah. Nah ini dia hasil video 4K 60 fps. Untuk mode stabilisasinya mati ya, karena kalau pakai mode stabilisasi nanti nggak imbang. Xiaomi 14T Pro wajib di 1080 30 fps. Sedangkan si Aiko 12 ini bisa pakai settingan stabilisasi di 4K 60 fps. Oke, coba kau matiin yang ini. Nah untuk lanjutan video ini, untuk si Aiko 12 aku aktifin mode stabilisasinya ya. Ini 4K 60 fps juga. Nah bisa kalian lihat, ini nggak bisa lari coy, soalnya megang handphone 3 ini susah, agak lebih cenderung stabil. Nah bandingin sama iPhone biasanya nggak banyak main software, tapi dia bagus. Nah semua ini 1080 lah yang jelas ya.
Untuk di Xiaomi 14T Pro aku pakein stabilisasi, semuanya pakai stabilisasi kecuali iPhone. iPhone nggak ada setting stabilisasi ya. Tapi untuk Xiaomi 14T Pro kalau aktif stabilisasi dia di 30 fps, jadi 1080 30 fps. Sedangkan untuk Aiko 12 ini pakai stabilisasi Ultra ya, stabilisasi Ultra masih bisa 1080 60 fps. Untuk iPhone nggak ada mode stabilisasi ya. Bisa lihat ya. Ini patah-patah banget aku kalau ngelihat layar si Xiaomi 14T Pro ya. Nah ini kita coba jalan-jalan. Nah ini video 1080 60 fps. Ini aku agak sulit megangnya, semuanya settingan satu kali ya. Ini agak sulit sih megang ini, rawan jatuh coy ya. Jadi ini tuh malam 1080 60 fps. Bisa lihat. Perbandingin cahayanya. Ya oke. Kurang lebih seperti ini 1080 60 fps dalam keadaan ini. Untuk kamera depannya sama-sama di settingan 1080. Hanya saja di handphone Aiko 12 memang kalau kamera depan cuma bisa 30 fps, sedangkan untuk di iPhone sama Xiaomi bisa 60 fps. Bisa lihat deh untuk rambut aku ya, ini kok di iPhone kok kayak gini ya, kayak ada bebayang putih-putih gitu sih, abu-abu ya. Nah untuk hasil kamera depannya kayaknya memang lebih bagus iPhone, tapi nggak tahu, coba kalian lihat aja ya. Ini aku lihat dari layarnya memang iPhone ini kayaknya terang banget ya. Gi, coba tolong kok video kan Gi, pakai HP aku. Ini kayaknya iPhone layarnya kok terang kali. Ini di kantong aku. Nah, coba kau tahu lebih terangan mana? Nah ini 1080 60 fps, tapi untuk di Aiko dia 1080 30 fps. Karena di Aiko nggak bisa 60 fps ya untuk kamera depan. Jadi bisa lihat ini tuh low light banget. Ini kita coba datang ke tempat yang agak cerah ya. Ini kita datang yang agak cerah. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Kita datang ke tempat yang agak cerah, bisa ngelihat ya untuk hasil kamera depan. Aku pribadi sih kamera depan memang kalau Nah untuk terakhir kali atau bonus lah ya dari video ini, aku bakalan cobain yaitu menggunakan fan cooler. Mengingat handphone ini tuh kan bermasalah banget sama panasnya. Bisa lihat untuk hasil AnTuTu benchmarknya tadi tanpa fan cooler. Nah kita langsung cobain pakai fan cooler. Nah di sini tuh aku udah nyiapin yaitu ada 3 fan cooler. Nah ini tuh kalau nggak salah aku N40, ini GT29. Sedangkan ini fan cooler Watchwing 2 Pro. Bisa lihat nih, semuanya udah sama-sama dingin. Kita lihat ya, kalau yang ini dinginnya udah di 0 derajat, yang ini udah di ini lagi masih proses dingin ya. 16, 15. Ini padahal settingan udah paling dingin ya, bisa lihat tuh. Udah berembun. Nah, terus untuk di GT29 udah di 0,3 derajat. Nah, ini aku pasangin di sini. Yang ini aku pasangin di sini. Nah, karena fan cooler ini yang magnetik ya. Terus iPhone ada magnetnya belakangnya. Jadi kita pakein ke sini aja. Jadi langsung ditempel, langsung kepasang tuh, nggak payah pakai tempelan stiker lagi, langsung kepasang seperti ini. Nah kita langsung tes AnTuTu benchmark. Oke. Nah ini aku bakalan balik seperti ini biar sirkulasi udaranya jalan ya. Oke, kita lihat semuanya udah selesai. Oh, handphone ini belum selesai ternyata. Ini udah selesai belum? Wes, sudah selesai. Di 1.355.000 ada peningkatan. Untuk panasnya di 34 derajat. Nah ini juga udah selesai ternyata ini. Ini lebih cepat dan bisa lihat untuk hasilnya 2.096.000, meningkat sih. Tapi meningkatnya nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh-jauh banget. Panasnya juga di 36 derajat. Untuk Xiaomi 14T Pro ini aku pegang suhunya agak lumayan panas, tapi untuk di layarnya cuma di 37 derajat. Untuk hasilnya apakah bisa sampai 2 juta dan lah kok malah hancur ya? 1.600.000 cok. Padahal bisa lihat suhunya awal-awal 37 naik ke 39, terus downgrade 35,5 derajat untuk suhunya. Oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan 3 handphone ini. Aku rasa ini videonya udah panjang banget ya, hampir 1 jam untuk kita ngebahasin handphone ini ya. Semoga aja bisa bantu kalian buat yang pengen beli handphone antara ketiga handphone ini. Nah apabila ada yang kurang bisa komen aja, nanti bakalan aku bantu balas dari komentar atau buat video lagi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.